Sudah seperti kita sudah pernah menjelaskan, saya nggak akan bahas perikop-perikop yang kita sudah pernah bahas di dalam Injil Lukas ya. Jadi memang kita sedang eksposisi Injil Yohanes, tapi saya berkonsentrasi di dalam Johannine Special Material saja, yaitu materi-materi yang cuma ada di dalam Yohanes, sedangkan yang ada paralelnya di dalam Injil Sinoptik kita nggak akan mengkhotbahkan bagian tersebut. Meskipun tentu saja kalau kita membaca tetap ada distinctive theological profile ya, kalau mau betul-betul fair dengan Yohanes gitu. Mungkin sebagian akan singgung sedikit-sedikit, tapi basically kita akan skip bagian tersebut. Misalnya hari ini kita harusnya akan masuk ke dalam perikop pasal 6, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi kita sudah pernah bahas itu di dalam Injil Lukas, jadi saya akan melewati bagian ini. Yesus berjalan di atas air, di situ kalau sudah melihat LAI juga ada paralelnya di Matius dan Markus ya. Yesus berjalan di atas air, tapi ini kalau sudah melihat Yohanes menempatkannya di dalam bagian sini. Nah, kita mulai bahas dari perikop ayat 22 ya, sampai dengan ke-40. 22 sampai dengan ke-40. Mari kita baca bagian ini. Saya baca bagian narator, saudara yang laki membaca bagian kalimat langsung dari Tuhan Yesus. Lalu kalimat langsung daripada yang lain dibaca oleh perempuan. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikian firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Setiap orang berdoa untuk diri masing-masing, saudara berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi di dalam segala ketenangan kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon supaya kehadiran kami boleh memperkenan hati Tuhan, dan kami sungguh-sungguh bisa menikmati kehadiran-Mu yang ada bersama dengan kami di sini. Kehadiran-Mu yang sungguh merupakan kehidupan bagi kami, yang tanpa Engkau, tanpamu kami binasa, kami tidak bisa melihat, kami senantiasa berada dalam kegelapan. Kiranya terang-Mu yang kudus itu boleh menerangi hati kami, membawa gereja-Mu ke dalam kehidupan yang semakin dikuduskan oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu, berikan perkataan yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
So kalau sudah melihat di sini ada konteks yang tersendiri ya, kaitan antara Yesus berjalan di atas air, suatu mujizat di situ, dengan kemudian pertanyaan yang timbul daripada orang-orang yang setelah mereka tahu ya Yesus tidak berangkat bersama dengan murid-muridnya, tapi kok bisa ada di tempat yang sama, begitu ya tadi kita baca di dalam ayat 22 sampai dengan yang ke-24 di situ. Bahkan mereka pergi ke satu tempat yang juga enggak ada Yesus dan juga enggak ada murid-muridnya. Jadi mereka ini kalau sudah melihat gambaran itu, mereka adalah orang yang antusias. Mereka mencari Yesus ya. Tapi nanti dulu saya mencari dalam pengertian bagaimana, itu pertanyaannya kan. Apakah iman itu sekedar orang yang mencari Yesus? Apakah iman itu adalah seseorang yang sekedar menyebut nama Yesus? Kalau seperti itu mereka adalah orang yang percaya semuanya. Tapi kenapa Yesus mengatakan mereka sebagai orang yang tidak percaya? Ada sesuatu yang kita bisa belajar di sini tentang kata percaya itu sendiri, apa maksudnya di dalam hal ini menurut konteks Yohanes pasal yang ke-6. Waktu kita membaca ayat 25, orang banyak menemukan Yesus di seberang laut ya, sementara mereka sudah mengejar di tempat lain, ternyata nggak ada di sana. Murid-murid juga, ternyata pergi yang seberang sini gitu. Berangkat ke Kapernaum ya, mencari Yesus. Lalu pertanyaan yang muncul di situ ya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya pertama mungkin seperti seringkali sudah dibahas ya, sebutan Rabi, mereka hanya melihat Yesus sebagai Rabi. Oke, Rabi ya, mungkin juga nggak terlalu jelek sebutan Rabi, karena Rabi kan berarti guru, berarti mereka setidaknya mau diajar begitu kan harusnya oleh sang Rabi. Ini Rabi yang mengajar, mereka berarti murid. Bila mana engkau tiba di sini nih kapan? When? Pertanyaan bila mana di saat-saat tertentu bisa menjadi satu pertanyaan yang luar biasa penting ya. Kita mungkin bisa mengatakan wah ini orang yang sangat peka waktu ya, orang yang tahu kairosnya Tuhan begitu misalnya. Tapi perhaps kita over interpreting Pertanyaan bila mana, pertanyaan kapan juga bisa menjadi pertanyaan yang salah ternyata. Pertanyaan yang harus ditanggapi oleh Tuhan. Bahkan pertanyaan bila mana, pertanyaan kapan juga bisa muncul dari perkataan orang yang sebenarnya juga nggak peduli waktu Tuhan, tapi dia tetap tanya kapan ya. Ada komentar yang mengatakan sebetulnya pertanyaan lebih baik ya, mungkin bukan pertanyaan kapan kali ya, tapi bagaimana itu pertanyaan lebih baik. Atau kok bisa kamu ada di sini begitu. Itu pertanyaan lebih baik karena itu membawa kepada ini kan realita Yesus berjalan di atas air gitu. Ini kan nggak otomatis tiba-tiba ada di sana. Mereka kagetnya masalah kapan, kok cepat juga gitu. Cepat juga ya engkau sampai di sini gitu. Kita baru sampai, engkau sudah ada di sini. Kapan memang kamu sampai? Mereka even nggak tanya bagaimana gitu. Meskipun dalam kalimat bagaimana sebetulnya akan ada penjelasan lebih baik ya tentang itu. Tapi ya perikop Yesus berjalan di atas air rupanya bukan untuk mereka ya. Ini cerita ini bukan untuk mereka gitu. Sudah lewat cerita ini. Yesus berjalan di atas air, yang belajar sesuatu di sini yaitu murid-muridnya. Tapi mereka nggak mendapatkan pengajaran tentang Yesus berjalan di atas air. At least menurut versi Yohanes. Lalu apa Kalau sudah perhatikan di dalam jawaban Yesus Kristus, sudah mendapati di situ apa yang seharusnya menjadi pertanyaan, dan bukan pertanyaan mereka terhadap Yesus, tapi pertanyaan Yesus terhadap mereka sebetulnya. Waktu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Mereka tanya tentang when, mereka tanya tentang kapan, mereka tanya tentang bila mana. Yesus jawab dengan mengapa. Mengapa kamu mencari aku? Sebetulnya itu ya pertanyaannya. Mereka tanya bila mana, Yesus jawab dengan balas pertanyaan mengapa, dan dijawab langsung oleh Yesus Kristus. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Alasan mencari Yesus itu penting sekali untuk Alkitab. Bukan cuma sekedar fenomena mencari Tuhan dan mencari Yesus. Kalau di dalam pengertian ini, saya pikir semua agama juga somehow toh mencari Tuhan, mencari Allah. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan gak ada satu orang pun yang mencari Allah gitu. Jadi ada diskrepensi di sini antara orang beragama, termasuk orang beragama Kristen, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kamu gak mencari aku sebetulnya. Atau kalaupun kamu mencari aku, kamu mencari bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu dipuaskan secara fisik, itu alasan kamu mencari aku. Nah inilah agama ya. Orang datang beribadah, minta kesejahteraan, kelancaran, supaya dagang diberkati, supaya anak bisa lulus sekolahnya, supaya bisa dapat pekerjaan. Gak salah dengan itu, at least gak berdoa kepada setan kan. Berdoa kepada Tuhan, bagus. Tapi menurut Yesus, itu alasan kamu mencari aku.
Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Apa sih maksudnya? Itu loh, mujizat itu. 5 roti dan 2 ikan, yang 5.000 orang kenyang, itu tanda kan? Tanda yang menunjuk kepada pribadi Yesus. I am the bread of life, akulah roti hidup. Melalui roti yang kelihatan, ya ini perjamuan kudus ya, roti yang kelihatan, kita dibawa kepada pribadi Yesus Kristus melalui roti dan anggur. Kita dibawa kepada realita tubuh dan darah Kristus, ya, realita rohani melalui yang kelihatan. Tanda itu kan menunjuk kepada yang ditunjuk oleh tanda, tapi mereka bahkan nggak melihat tanda itu. Kalau mereka melihat tanda, mereka akan melihat yang ditunjuk oleh tanda. Tandanya pun mereka nggak lihat, berarti mereka betul-betul hidup di dalam kegelapan. Kalau orang betul-betul mempunyai high view of tanda, maka dia akan menghargai tanda itu demikian rupa dengan menjadikan tanda itu berfungsi pada dirinya, yaitu menunjuk sesuatu yang lain yang bukan tanda itu. Sekali lagi kalau kita betul-betul punya high view terhadap tanda, kalau kita betul-betul punya high view terhadap roti dan anggur, maka kita akan membiarkan tanda itu untuk menunjuk kepada yang lain yang ditandakan atau ditunjuk oleh tanda itu. Itu baru high view of tanda ya. Kalau seseorang menghargai foto saya atau foto saudara ya, itu kan tanda, ini ilustrasi mungkin gak perfect ilustrasinya. Menghargai foto demikian rupa ya, sampai akhirnya gak bisa menghargai yang asli, itu masalah ya. Dulu Pendeta Stephen Tong pernah cerita gitu ya, di waktu anaknya masih kecil-kecil, Pendeta Stephen Tong suka pelayanan ke luar negeri gitu ya, dan kadang pelayanan ke luar negeri gak cuma 1-2 hari, gak cuma 1-2 minggu kali, sudah bisa agak panjang juga gitu. Lalu di rumah itu anak-anaknya selalu dikasih tahu, ini papa, tunjukin foto papa, ini foto papa gitu. Kemudian papanya datang asli, ini papa, anaknya bilang bukan, itu papa, fotonya itu. Penolakan terhadap yang asli karena lebih percaya tanda gitu atau percaya fotografi, kira-kira gitulah Kita enggak menghargai perjamuan kudus waktu kita menghargai roti dan anggurnya sendiri gitu. Tapi kita dibawa kepada realita yang lebih tinggi. Ini bukan gemetar terhadap roti dan anggurnya, bukan tapi gemetar terhadap tubuh dan darah Kristus yang ditunjuk oleh tanda itu. Tandanya jelas sekali sebetulnya. Mereka betul-betul mengalami mujizat itu kan, pertolongan Tuhan ya. Tuhan sendiri yang mengenyangkan mereka melalui 5 roti dan 2 ikan itu. Kita sudah pernah bahas, sudah dengar sendiri ya itu ya, itu di YouTube atau di ringkasan khotbah, kita sudah pernah khotbah tentang bagian itu. Kamu telah kenyang ya, tapi kamu nggak datang, nggak mencari Yesus. Ataupun kalau kamu mencari Yesus, kamu bukan mencari Yesus karena Yesus, tapi karena kamu kenyang. Inilah problem di dalam kehidupan orang beragama ya, mencari Tuhan karena kenyang, karena berkat jasmani. Menurut Yesus ini gambaran orang yang nggak percaya sebetulnya. Orang yang tidak percaya, nggak peduli dia sudah berapa lama datang ke gereja, sudah belajar teologi reform, tapi kalau dia setiap kali pergumulannya itu adalah pergumulan kebutuhan fisik saja, kebutuhan fisik saja, itu sebetulnya menurut Yesus orang yang nggak percaya. Orang seperti ini mungkin menyebutnya nama Yesus berulang-ulang. Mungkin waktu dia berdoa kepada nama Yesus mendapat pertolongannya juga dari Yesus, bukan dari setan, dari Yesus. Seperti orang-orang ini kan dikenyangkan. Siapa yang mengenyangkan mereka? Apakah setan? Bukan kan, ini Yesus kok yang bikin mujizat, Yesus. Yesus mengenyangkan mereka, Yesus yang asli. Tapi ini orang-orang yang tidak percaya sebetulnya. Orang-orang yang hanya menekankan kenyang secara jasmani. Kita sudah pernah menjelaskan di dalam perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu menarik. Banyak orang ini gereja-gereja kalau sudah memperhatikan ada banyak variasi ya di dalam praktek perjamuan kudus. Saya nggak membawakan hal ini secara polemikal begitu ya, kebiasaannya orang-orang yang suka debat dan sebagainya, bukan itulah sebenarnya. Tapi kita coba lihat secara eklektikal ya, secara keindahannya masing-masing. Sudah tahu ada praktek gereja perjamuan kudus yang diundang maju ke depan begitu ya, saat maju gitu, semuanya terus bentuk satu lingkaran. Ada kan gereja seperti itu ya. Kita nggak melakukan seperti itu. Itu ada keindahannya Jadi orang yang dipanggil, diundang, aspek diundang itu jelas sekali, diundang maju ke depan. Lalu sudah ada table fellowship, persekutuan meja. Meskipun tetap persekutuan mejanya tetap. Ini penekanannya kan bukan supaya persisnya seperti dalam zaman Yesus. Kalau seperti itu kan kita sulit juga ya jalanin. Setiap orang mesti ini reclining position. Dulu orang makan kan kayak begitu mirip kayak orang lesehan gitu. Jadi mejanya rendah. Terus semua ya kayak lesehan gitu, semua orang gini gitu ya. Dan kita perjamuan kudus kayak begitu nanti malah menimbulkan syakwa sangka.
Banyak orang sinode bisa panggil kita gitu ya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ini dianggap menuju ke ada heretical. Terus kita mau meneladani Yesus Kristus lebih dekat gitu. Saya pikir bukan itu kan poinnya saya, bukan di sana gitu. Jadi kita nggak memperdebatkan soal inilah saya apa? Soal apa ini namanya saya? Praktek perjamuan kudus ya. Tapi saya cuma mau mengatakan mereka yang diundang ke depan ada kelebihannya ya. Ada table fellowship gitu ya. Ini persekutuan satu tubuh. Tapi mereka yang membagi-bagikan juga ada keindahannya sendiri seperti kita ya. Ini penekanannya lebih kepada distribusinya. Seperti waktu 5 roti 2 ikan itu ya. Lalu diberkati menjadi banyak. Terus kan dibagi-bagikan. 5.000 orang ini kan bukan orang diajak satu persatu. Kan gak ada cerita kayak begitu ya. Tapi ini kan dibagi-bagikan saya rotin. Seperti kita sudah pernah bahas cerita 5 roti 2 ikan 5.000 orang dikenyangkan. Laki-laki saja itu ya. Kalau laki-laki termasuk perempuan dan anak-anak mungkin sekitar 12.000. Ribuan orang dikenyangkan, itu sebenarnya kan menunjuk kepada perjamuan kudus sebetulnya, Eucharis ya, menunjuk kepada ucapan syukur yang dilakukan Yesus waktu dia mengatakan tentang tubuhnya. Jadi penekanannya di mana saya? Penekanannya pada distribusinya, dibagi-bagikan itu, mengenyangkan banyak orang. Lalu saya mau menekankan satu bagian ini yang baru mau saya sharing, sebetulnya juga saya pernah sharing, saya cuma mengingatkan saudara sekali lagi ya. Kalau saya perhatikan di dalam praktek perjamuan kudus modern itu kan nggak seperti di dalam zamannya Paulus ya. Kita sudah pernah bahas di dalam zamannya Paulus. Mereka betul makan ya. Orang itu potluck bawa makanan masing-masing. Terus di tengah-tengah makan itu mereka perjamuan kudus. Second table namanya ya. First table-nya itu makan, second table-nya mereka perjamuan kudus. Di tengah-tengah makan. Dan itu setiap hari. Kalau kita membaca di dalam kisah para rasul ya. Mereka makan kan, betul-betul makan, betul-betul kenyang ya. Tapi kita sekarang ya, perjamuan kudus modern. Sekali lagi, saya mau membicarakan kelebihannya. Kita pakai roti cuma secuil kan, saya. Rotinya cuma secuil, anggurnya cuma sedikit gitu kan. Ini sedikit mirip seperti spiritualitas puasa, saya. Dan sangat berkait dengan teologi mana yang ada di dalam kitab Keluaran ya. Maksudnya, saudara makan sedikit saja ya. Memang sedikit saja, seperti doa Bapa kami juga ya, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Cukup saya itu. Karena manusia nggak hidup dari roti saja. Manusia nggak hidup dari roti saja. Kalau manusia hidup dari roti saja, ya itu nggak cukup saya, nggak cukup. Maksud saya apa sih ya? Di dalam keadaan dunia kita yang serakah ini ya, yang terus menerus amplifying our needs, especially our physical needs ya. Kebutuhan jasmani kita yang terus-menerus nggak ada habis-habisnya. Orang kaya mau kalau mandi pakai berapa sabun sih? 17 batang sabun gitu? Enggak kan ya? Orang kaya kalau makan memang makan berapa piring? 70 piring begitu maksudnya? Karena saya kaya bisa bayar. Memang dia bisa bayar. Apa dia perlu ya sampai 70 piring? Kan sama ya sebetulnya gitu. Ini saya belajar minimalisasi kebutuhan fisik supaya kita punya kepekaan terhadap dimensi rohani. Kita ini ada kebutuhan rohani, saya. Memang begini, saya, kompleksitasnya. Theoretically speaking, harusnya nggak harus either or kayak begini, saya. Maksud saya, orang kenyang ya, secara fisik seharusnya, theoretically speaking, saya, juga bisa kenyang secara rohani. Tapi sayangnya, saya, kita ini terlalu lemah, saya. Waktu kita kenyang secara fisik, kita jadi nggak tertarik hal-hal rohani. Spiritual appetite kita tuh cenderung mati. Ini jadi either or. Nangkep ya maksud saya? Ini mirip sekali prinsipnya seperti waktu Injil mengatakan celakalah kamu orang yang kaya. Apakah orang kaya pasti binasa? Kan enggak, saya. Theoretically speaking enggak. Dan memang betul kenyataannya juga enggak harus selalu seperti itu, saya. Sakius itu orang kaya tapi dia enggak binasa kan ya. Tapi pemuda kaya itu indeed binasa karena kekayaannya, saya. Kenapa, saya? Kekayaan seringkali nggak kompatibel ya dengan kekristenan. Karena orang kaya itu kalau dia tidak berhati-hati di dalam self-sufficiency-nya, dia susah sekali menghayati diri sebagai seorang pengemis. Ya. Padahal kita semua di hadapan Tuhan kan pengemis. Ya. Orang kaya susah jadi pengemis, tahunnya cuma menolong pengemis. Jadi dia bangga dengan bisa menolong pengemis, tapi dia sendiri nggak tahu apa artinya mengemis. Meminta pertolongan baik dari Tuhan maupun dari sesamanya. Makanya Yesus bilang, alangkah sulitnya ya, orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Betul-betul sulit sekali, saya, meskipun tidak mustahil. Ya. Nah sama, saya pakai prinsip yang sama ini ya. Orang kenyang, saya, kenyang secara fisik. Alangkah sulitnya, saya, alangkah sulitnya. Untuk masih bisa mengerti apa itu artinya kebutuhan rohani. Alangkah sulitnya, sulit sekali. Bukan nggak mungkin, bukan mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kita jujur dengan keadaan kita, kelemahan kita sendiri, memang sulit, betul gitu.
Makanya saudara, mari kita mengembangkan lagi ini spiritualitas perjamuan kudus ya. Sudah makan secukupnya, minum secukupnya. Supaya kita sadar bahwa manusia bukan hidup dari yang fisik saja, tapi manusia hidup dari roti sorga, dari roti rohani, roti hidup Yesus Kristus. Masih di dalam urusan kenyang saudara. Lukas mengatakan, celakalah kamu yang kenyang. Celakalah kamu yang kenyang karena kamu akan lapar. Yesus di sini bilang, kamu makan roti itu, kamu lapar lagi. Lukas bilang, kamu celaka karena kamu akan lapar lagi. Malah lebih tajam lagi kalimat itu ya. Yesus cuma memberitakan di sini realita. Ya, Lukas juga itu ini ya perkataan Yesus by the way. Ini bukan Lukas versus Yesus by the way. Sebetulnya Lukas Yohanes gitu ya. Ini ada sedikit perbedaan. Yohanes di sini, Johanin Jesus, kalau sudah membaca di dalam bagian ini cuma menyatakan realita. Orang yang makan roti itu dia akan lapar lagi, dia akan haus lagi. Jadi Lukas ya, Lukan Jesus malah mengatakan, celakalah kamu yang kenyang, karena kamu akan lapar. Celaka, celaka. Apakah ini berarti setiap kali kita makan nggak boleh kenyang? Ada resep diet mengatakan, makanlah sebelum enggak salah ini menyesatkan. Jangan makan sebelum lapar. Kalau makanlah sebelum lapar gendut dong Jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Wah bagus sekali Ini untuk latihan self control juga boleh Jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Bagus ini. Tapi untuk resep diet aja lah Mungkin bisa dikaitkan dengan hal rohani, mungkin saja Tapi kita tahu waktu kita lapar menjadi kenyang, nggak apa-apa juga sih. Lapar makan terus jadi kenyang. Tapi persoalannya di dalam kekenyangan fisik itu kita bisa melupakan kebutuhan kita akan hal-hal rohani karena kita merasa kita sudah kenyang tapi kenyang secara material, kenyang secara fisik. Akhirnya kita nggak punya kepekaan. Waktu kita puasa, kita tuh menderita Lagi puasa kebayang-bayang potato chips gitu ya, terus ada kerupuk, terus habis itu rendang. Ini semuanya muncul satu persatu gitu ya. Terus kita tahan. Itu apa sih yang muncul ya? Itu the reflection of our kerakusan actually ya. Kerakusan kita itu ya, refleksi keluar semua. Ya ini loh kehidupan kita. Seperti kita desperately need itu ya. Gak bisa tidak harus hidup dengan itu. Tadi yang saya sebut itu ya. Harus ada itu, kalau gak ada itu persoalan besar di dalam kehidupan kita ya. Tapi siapa yang punya kepekaan terhadap kelaparan rohani? Waktu dia lapar rohani dia nggak sadar. Kalau lapar fisik dia sadar, sangat sadar. Waktu dia lapar di dalam kerohanian, kehausan kerohanian dia nggak sadar. Dia kekeringan seperti itu dia nggak sadar. Ada orang yang peka sekali waktu dia bangkrut atau waktu keuangan itu minim secara material, secara fisik ya. Tapi bangkrut rohani dia nggak sadar. Ada yang bergumul mati-matian tentang kesehatan fisik. Tapi dia nggak pernah sadar tentang kesehatan atau kesakitan rohaninya. Nggak sadar. Bergumul urusan material, urusan natural, urusan fisik. Ya. Itu orang yang tidak percaya, katanya Yesus. Orang yang tidak percaya. Maka Yesus mengatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Yesus sendiri loh yang menyediakan ini. Ya makan 5.000 orang kenyang itu ya, 5 roti 2 ikan kan Yesus. Bukan berarti makanan yang dapat binasa ini sesuatu yang evil, sesuatu yang jahat. Tidak, kalau sesuatu yang jahat ya Yesus gak memberikan kepada mereka. Yesus yang memberikan juga kepada mereka ini makanan yang akan dapat binasa. Memang kita juga membutuhkan hal itu. Kan Yesus mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Yesus gak pernah mengatakan manusia tidak hidup dari roti sama sekali. Kan gak pernah ada perkataan itu. Memang tidak hidup dari roti saja. Tapi jangan lupa tidak dari roti saja. Berarti ada kebutuhan yang lain. Kebutuhan rohani. Ada dimensi rohani ini. Yang bisa mati, yang bisa kebal, yang bisa gak ada kepekaan waktu kita terlalu banyak dipuaskan secara material. Celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang tertawa, dan seterusnya. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus membawa pengertian mereka tentang kepuasan secara fisik, ya, kemudian diangkat untuk masuk ke dalam kepuasan secara rohani. Kalau mereka
Ini interesting ya, kalau sudah bisa belajar metode penginjilan daripada Yesus ya, the best. Karena limpah luar biasa, sudah bisa ketemu di sini, sudah bisa ketemu waktu dia berbicara dengan Nikodemus, sudah bisa ketemu waktu dia bicara dengan perempuan Samaria, waktu dia berbicara even dengan orang-orang Farisi dan sebagainya. Itu metode penginjilan Yesus. Kalau kita mau tetap pakai istilah metodenya bukan melulu itu terus ya, bola balik gitu terus gitu kan ya. Enggak, sudah Yesus enggak begitu. Yesus lincah sekali dan kita bisa banyak belajar gitu, dan ada certain ini ya, tanggapan gitu ya. Memang kita enggak menilai keberhasilan suatu metode daripada result, dan kalau kita bicara tentang result, nah Yesus juga enggak ada result ya di sini gitu. Pak Yesus sempurna di dalam pendekatannya waktu dia memberitakan tentang dirinya. Karena mereka bertanya di sini waktu bagian ini ya, mereka jadi tertarik. Ayat 28, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Tentang pekerjaan Allah, tentang karya Allah ya. Yesus mengatakan waktu dia di dunia, dia bukan mengerjakan pekerjaannya sendiri, tapi pekerjaan Bapanya. Ini bicara tentang karya Allah ya, kesatuan Tritunggal melalui karya ya. Lalu di sini saudara mendapati kontras yang sangat mirip dengan teologi Paulus ya, yaitu perbuatan versus percaya. Ini menarik saudara, kalau saudara melihat, karena di dalam Yohanes baru saja kita membahas ya, di dalam perikop-perikop sebelumnya kan kita membahas ada perkataan di situ, orang yang tekun berbuat baik, dia mendapatkan hidup yang kekal. Yang berbuat jahat itu berakhir kepada kebinasaan. Kategori perbuatan kan saudara di sini. Lalu kemudian kita ada ayat ini saudara. Jadi sebetulnya bagaimana? Salvation by works. Salvation bukan by works, jelas sekali bukan by works. Tapi bukan berarti nggak ada tanda orang-orang percaya di dalam perbuatan baik itu. Kita sudah bahas bagian itu. Nah, bagian ini jelas sekali waktu kita membaca bagian ini ada kontras yang dikatakan ditanyakan oleh mereka itu, apakah yang harus kami perbuat? Yesus bicara tentang percaya. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi pertanyaan tentang pekerjaan yang dikehendaki Allah ini sudah betul. Pekerjaan Allah, karya Allah. Pekerjaan ya, karya atau even perbuatan Allah. Tapi mereka tanya apa yang harus kami perbuat? Yesus bilang, percaya. Mereka tanya, perbuat. Yesus bilang, percaya. Apa maksudnya percaya itu saya? Yaitu percaya, angkat tangan, terima Yesus, masuk di dalam hati. Tetap aja saya, gak peduli dengan dimensi rohani. Kalau datang kepada Tuhan, kalau berdoa, doanya muter di dalam urusan fisik terus ya, urusan jasmani. Menurut Yesus orang-orang seperti itu tidak percaya saya, tidak percaya, bukan percaya itu orang. Saudara baca konteksnya ya. Mereka ini orang-orang yang gak percaya saya. Mereka mengalami mujizat langsung dari Yesus Kristus, pertolongan langsung dari Yesus Kristus. Tapi mereka nggak tertarik sama sekali dengan hal-hal rohani. Tidak tertarik. Ini mereka orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Bukan cuma nggak bisa melihat Yesus Kristus, tapi bahkan nggak bisa melihat tanda itu sendiri. Buktinya mereka tanya di dalam ayat 30, tanda apa yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya? Ini guyonan apa? Yesus barusan bikin loh, itu 5.000 orang kenyang kayak gitu. Itu kan tanda. Itu kan jelas sekali mereka sendiri mengalami. Sekarang tanya lagi, tanda apakah yang kau perbuat? Mau tanda apa lagi? Itu kan tanda sebetulnya. Jadi kamu sendiri gak melihat tanda. Tandanya aja kamu gak lihat. Apalagi lihat yang asli yang ditunjuk oleh tanda itu. Sudah pasti kamu gak melihat. Karena tandanya pun kamu gak melihat. Mereka minta tanda yang lain. Tanda apa yang kau perbuat? Ini kan orang-orang yang kenyang sebetulnya. Masih minta tanda supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Orang yang tidak percaya itu punya kepercayaan terhadap Allah yang mereka ciptakan sendiri, lalu tanda-tanda yang menunjuk kepada Allah palsu itu pun juga mereka ciptakan sendiri. Mereka menciptakan tanda-tanda palsu, ada versi mereka sendiri. Tanda-tanda yang palsu menunjuk kepada Allah yang palsu. Padahal Yesus sudah bikin tanda yang asli, menunjuk kepada pribadinya yang asli. Pekerjaan apa yang kau lakukan? Jadi buat mereka ini nothing. Kenapa nothing? Karena mereka cuma pikir perut mereka sendiri. Mereka cuma pikir mereka punya well-being, physical well-being, kesejahteraan jasmani mereka saja gitu, yang bikin mereka buta sebetulnya. Gak bisa melihat Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak percaya itu. Tapi kalau sudah melihat masih ada ini, ada certain pengertian ya, lumayan juga. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ini kan ironis sekali kan, kita tahu penyelidikan motif ya, motif kritik.
Memang peristiwa tentang Yesus memberi makan kepada banyak orang sangat berkait dengan teologi mana di padang gurun, sangat berkait, sangat berkait. Meskipun ini bukan satu-satunya ya. Istilah I am the bread of life. Ego eimi seringkali orang kaitkan juga dengan tradisi Exodus ya. Sebetulnya ada tradisi yang lain di balik ini tentang roti dan anggur itu dari teologi Sofia, dari Proverbs atau Amsal ya. Nanti kita juga akan baca ayat itu. Tapi sebelumnya mengaitkan antara kenyang 5.000 orang ya, Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan itu dengan tradisi mana? Itu sudah sangat tepat itu sudah betul sekali itu. Tapi mereka nggak melihat celakanya, mereka nggak melihat kaitannya. Jadi ini bagaimana? Referensinya benar, footnote-nya benar, tapi pengertiannya salah. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. Sekali lagi, saya mengulang ini ya. Kalau mereka betul-betul mengerti mana, apa sih artinya mana? Mana itu apa? Tuhan memberikan sesuai dengan porsi yang menurut Tuhan itu cukup kan. Pada saat itu orang Israel merasa nggak cukup, mereka bosan. Mereka bosan. Sudah pernah bosan nggak di dalam kehidupan? Bosan ya, bosan itu bisa karena serakah. Orang bosan bisa karena serakah. Saya ambil contoh sederhana ya. Istri itu satu saja. Saudara bosan, jadi pengen 7 gitu. Saudara serakah ya, jadi bosan gitu. Bosan sama pasangan hidup. Ya. Satu saja. Ya, Tuhan menyediakan satu saja. Bosan, berarti mau yang lain kan saya. Keserakahan kita itu membuat bosan gitu. Bosan karena serakah. Orang Israel ya. Dikasih mana, itu cukup harusnya, cukup karena manusia tidak hidup dari roti saja, cukup itu. Gak akan ada orang mati kelaparan karena mana yang diturunkan dari sorga itu cukup untuk mereka. Tapi mereka bosan, bosan ini urusan lain dong bosan ini bukan urusan gak cukup kalau kayak begini, bosan ini masalah lain, kalau gini urusan selera, nah seleranya siapa? Gitu. Menurut Tuhan harusnya selera itu bisa diterima, tapi selera mereka yang serakah itu gak cukup, mesti ada daging, mesti ganti-ganti menu, gak bisa cuma mana kayak begini. Paling gak mau roti, masih ada roti dengan segala variasinya. Hari ini kismis, besok keju, besok ham, bacon dan sebagainya. Mesti ganti-ganti dong baru ini. Oke lah, mana dengan isinya yang berganti-ganti. Tapi mereka gak mendapatkan daging kan, mereka cuma mendapatkan mana. Ini loh dari tradisi Exodus mana itu pun sebetulnya sudah bisa dipelajari bahwa orang Israel ini gak bisa mencukupkan diri dengan apa yang diberikan Tuhan. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini ya, Matius atau hari demi hari Lukas ya, yang secukupnya terjemahan bahasa Indonesia ya. Our daily bread, takaran hari ini mana kan hari itu saja diberikan. Dan mereka nggak mengerti mereka nggak mengerti sama sekali urusan Exodus, nggak mengerti Jadi buat mereka itu bukan tanda, padahal Yesus juga memberikan kepada mereka seperti mengulangi ya, Inilah teologi mana. Yesus sedang mau menunjuk dirinya sendiri ini. Mana yang dari sorga, yang turun dari sorga itu sebenarnya ada Yesus sendiri. Dia ada the bread of life. Mana yang diturunkan dulu di dalam cerita Exodus itu sebetulnya menunjuk kepada Kristus yang turun dari sorga. Sama seperti mana pada saat itu turun dari sorga. Sekarang yang turun dari sorga ada di depan mata mereka, tapi mereka nggak bisa melihat. Ini sedih luar biasa ya. Luar biasa sedih berhadapan dengan orang yang berada dalam kegelapan seperti ini. Mereka bisa kutip mana, bisa kutip Exodus, tapi nggak mengerti sama sekali isinya. Ini persis seperti sebelumnya kita sudah bahas ya. Mereka bangga punya Torah, Musa pengajar mereka. Mereka berharap Musa bisa menjadi pendoa syafaat pada hari terakhir. Tapi Tuhan Yesus mengatakan Musa akan mendakwa kamu, bukan yang akan mendoakan kamu. Tidak, Musa akan mendakwa kamu. Kenapa? Karena Musa pun menulis tentang aku. Tapi kamu menyelidiki kitab suci, membaca tulisan Musa, tapi kamu tidak menerima Kristus. Gak berjumpa dengan pribadi Kristus. Boleh saja punya pengetahuan teologis begitu banyak. Gak ada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Gak datang kepada Kristus. Atau kalaupun datang kepada Kristus, datang dengan alasan yang ini karena kita kenyang. Karena Yesus itu menguntungkan untuk saya. Karena saya diberikan fasilitas kelancaran. Karena saya ada pegangan di dalam hidup gitu, tapi saya sendiri nggak pernah berpegang kepada Yesus secara sungguh-sungguh. Tradisi mana dikutip, tapi nggak mengerti apa artinya mana, yaitu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang cukup di dalam hal-hal fisik supaya bisa melihat hal-hal yang rohani. Sekali lagi spiritualitas puasa lain sama diet ya jangan dicampur aduk gitu. Kalau kita diet jangan dibilang lagi puasa, bukan, bilang aja diet, memang diet kok gitu. Diet bukan puasa, puasa bukan diet. Mungkin di dalam puasa bisa ada dietnya. Nah inilah kebahagiaan puasa
Di dalam puasa ada diet, di dalam diet nggak tentu ada puasa gitu. Di dalam puasa mungkin tercangkup hal rohani dan fisik. Di dalam diet mungkin cuma urusan fisik saja. Waktu puasa kita belajar untuk mencukupkan diri dengan kebutuhan yang sederhana itu ya. Ternyata nggak mati ya. Makan kayak begini ternyata nggak mati loh. Makan sedikit gini ya, tahan ya, berjam-jam nggak makan, baru makan. Itu nggak mati ya ternyata ya. Nggak mati ternyata, memang nggak mati kok. Kan Alkitab sudah bilang manusia hidup bukan hanya dari roti saja gitu. Tapi kita merasa sengsara waktu kita menjalani kehidupan filosofi manusia hidup dari roti saja. Maka kita sengsara kalau kita nggak makan, rame banget gitu. Berbagai macam ini masakan mesti keluar. Tapi terus kemudian kita berjumpa dengan teologi mana dari Exodus. Mereka kutip, tapi sekali lagi mereka nggak mengerti bagian ini. Lalu Yesus melakukan koreksi di sini. Koreksi Yesus juga menarik kalau sudah baca di situ. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Saya baca bahasa Inggris ini bahasa Indonesia agak kurang jelas di dalam ayat 31 nih. Saya baca bahasa Inggris Di dalam ayat yang ke-31, kalau sudah ada bahasa Inggris, sudah bisa baca bersama dengan saya. Our fathers, nenek moyang kami, our fathers ate the manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. Our fathers. Bapa kami, ya. Yesus bilang, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Bapamu itu ya. Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Mereka kan Bapakku, my father. Our fathers, Yesus bilang, my father. Maksudnya gini loh ini kalau sudah baca secara spontan seperti, oh ini Yesus sedang klaim dia punya divinity. Memang sih dia eksklusif, the only begotten son of the Father of God. Melainkan Bapakku, ini maksudnya Yesus sedang klaim divinity. Ini Bapakku, bukan Bapamu, saya anak tunggal. Tapi nanti dulu. Kalau sudah baca di dalam perjanjian lama ya, Israel itu disebut anak-anak Allah, Yahweh itu adalah Bapa. Ini bukan cerita baru. Waktu Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa, itu bukan hal baru sebetulnya. Karena Israel itu disebut Bene Yisrael, itu artinya adalah the children of Israel. Children, siapa ayahnya? Ya, Yahweh, siapa lagi? Bapa itu Yahweh Bapa. Lalu ini anak-anak Israel. Bani, istilah Bani itu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia agak kuno ya, Bani Israel. Artinya adalah anak-anak Israel. Bapanya ya Yahweh. Kenapa Yesus di sini bilang Bapakku ya? Di tempat yang lain bilang lebih keras lagi, Bapamu itu bukan Allah, Bapamu itu iblis sebetulnya. Wah ini keras sekali. Kenapa Yesus seperti kayak seolah secara eksklusif menyebut Allah sebagai Bapanya saja? Apakah Yesus sedang klaim divinitasnya di sini? Bapakku, bukan Bapamu. Saya the only begotten son of God gitu. Saya pikir bukan. Tapi ini satu fakta bahwa Israel gagal menghidupi cerita anak-anak Allah, menjadikan Yahweh itu Bapa mereka. Instead, mereka bangga dengan Bapak, lagi-lagi Bapak yang kelihatan. Gitu. Our fathers, gitu. Nenek moyang kami, gitu. Musa, Abraham, Ishak, Yakub. Itu bapak-bapak yang pernah ada di dalam dunia kelihatan. Kalau ngomong Yahweh susah ya, nggak kelihatan dia soalnya. Bapak kami di dalam sorga, nggak kelihatan di dalam sorga. Saya perlu di dalam dunia, bukan di dalam sorga. Sorga, saya nggak di sorga soalnya, saya kan di dunia. Bapak kami di sorga, di sorga sayangnya. Coba di dunia, langsung jadi Bapakku beneran. Mereka nggak menghidupi story sebagai anak-anak Allah. Mereka menjadikan their forefathers, yaitu mereka punya nenek moyang itulah bapak-bapak mereka. Mereka nggak melihat Allah sebagai Bapa. Maka Yesus bicara, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Kamu itu terlalu silau melihat kemuliaan Musa, sampai nggak bisa melihat kemuliaan anak yang diutus oleh Bapa, termasuk juga kemuliaan Bapa mereka nggak bisa lihat, karena kemuliaan Musa terlalu besar. Sekali lagi saya ulang kalimat minggu lalu, orang-orang Kristen kanak-kanak yang berhenti kepada kekaguman orang-orang yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan, berhenti di sana, nggak melihat kemuliaan Tuhan. Itu orang Kristen kanak-kanak. Orang Kristen yang dewasa itu nggak berhenti melihat kekaguman kepada orang-orang besar seperti Musa, Paulus, atau even Luther, Calvin, Zwingli dan sebagainya, orang-orang besar itu. Tapi mereka melihat kepada kemuliaan Allah. Mata mereka itu melihat lebih dalam lagi, bukan berhenti pada Musa. Karena Musa sendiri menunjuk kepada kemuliaan Kristus. Demikian Yesus mengatakan. Tapi orang-orang ini tidak, orang-orang ini berhenti pada Musa. Musa.
Yesus bilang kalimat sederhana, bukan Musa, Tuhan. Kalimat kayak gini seperti kayak klise gitu ya. Mungkin kalau jadi orang Israel saya ada di sana saya bisa jawab, ya tahulah, nggak usah ngomong kayak begini lah ya. Ya Tuhan, ya pasti Tuhan, tapi kan Tuhan melalui Musa kan, ya balik lagi ditarik ke sana lagi gitu saya. Ada satu cerita saya. Orang tua ya mungkin iman Kristennya nggak terlalu jelas atau mungkin juga belum Kristen atau bagaimana gitu. Lalu anaknya yang kayak agak freak, theological freak gitu ya. Setelah dimasain sama mamanya dikasih gitu, wah terima kasih ini makanan dari Tuhan. Dia bilang makanan dari mama, ini mama yang masak begitu ya. Wah dari Tuhan gitu ya. Itu seperti imannya langsung go beyond gitu. Ya ini ekstrim yang lain lagi nggak memperhatikan siapa yang dipakai Tuhan, ya pokoknya dari Tuhan gitu ya, dari Tuhan. Saya nggak berutang kepada siapapun, berutang hanya kepada Tuhan. Betul juga sih, betul gitu kan ya. Tapi ini bukan berarti nggak ada sifat thankful terhadap sesama manusia. Ini aspek ekstrim yang lain saya. Ini ekstrim yang lain lagi adalah orang yang terus-menerus melihat kebaikan Musa, kebesaran Musa, kelebihan Musa, ya, kehebatan Musa, tapi mereka nggak bisa melihat Tuhan yang menyediakan roti. Yesus sampai mesti ngomong kalimat yang sangat sederhana ini, bukan Musa, tapi Tuhan, Yahweh, Bapakku. Ya sebenarnya juga ada Bapamu, tapi sayang ya, kamu nggak menghidupi cerita hidup menjadi anak-anak Allah. Karena kamu lebih bangga jadi anak-anak Abraham daripada jadi anak-anak Yahweh. Bapamu itu Abraham. Mereka kan bilang kan Abraham Bapak kami, Musa Abraham. Yesus bilang Bapamu itu iblis sebetulnya itu. Bukan Abraham. Kalau Abraham betul, Abraham sendiri membapakan Yahweh. Abraham sendiri menghidupi cerita anak Allah. Kamu gak menghidupi cerita anak Allah. Kamu gak percaya. Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yesus sedang menunjuk kepada dirinya sendiri. Saudara masih ingat ya, bagian lalu kita membahas ini ya, Yohanes yang seringkali menggunakan tenses aorist ya, punctual tenses aorist ya. Karena Tuhan itu pekerjaannya nggak dikuasai oleh dulu, sekarang dan yang akan datang. Sudah masih ingat ya bagian ini ya? Sesungguhnya orang-orang mati akan mendengar suara Allah. Ini kan eskatologis actually gitu. Tapi Yohanes tarik di sini dan sekarang. Now, ya orang-orang yang mati rohani itu bisa mendengar suara Allah melalui Kristus yang berbicara kepada mereka. Ini saatnya sekarang, bukan nanti, bukan eskatologi. Sekarang ini kamu mendengar suara Allah. Yang di sana ditarik di sini. Nah sekarang ini kita ada hadapan dengan yang pas. Dulu roti diberikan ya. Dulu Musa ada roti turun dari surga. Yesus bilang, now di sini dan sekarang ini roti hidup ada di sini turun dari surga, bukan dulu. Dulu itu ya dulu itu menunjuk kepada yang di sini sebetulnya. Konsisten ya Yohanes di dalam profil teologi ini ya. Kekinian ya. Sekaranglah saatnya. Jangan mengeraskan hati. Terimalah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Sekarang, bukan cerita dulu sudah lewat. Dan juga jangan dipending-pending sampai kepada masa yang akan datang. Itu nanti kamu terlambat. Sekarang, saudara perhatikan tenses saya. Di dalam bahasa Indonesia kita nggak ada tenses. Memang sudah bisa bandingkan dengan bahasa Inggris. Atau bahasa Yunani, lebih baik lagi. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia. Jadi pertama saya koreksi, bukan Musa ya, tapi Tuhan ya. Lalu mereka bilang, our fathers. Yesus bilang, my father. Yang could be your fathers too actually. Tapi kamu gak percaya. Kamu lebih membapakan itu Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan sebagainya. Itu bapak-bapamu. Actually bapamu iblis. Belum saya di dalam bagian ini saya. Tapi akhirnya kan eskalasi sampai ke sana kan. Lalu koreksi yang ketiga adalah roti itu. Iya itu roti masa lampau. Sekarang ini roti yang present. Now. Sekarang. Roti yang turun dari sorga. Itu aku. Yesus menuju kepada dirinya sendiri. Mereka bilang mana? Ini kan mirip kayak tadi cerita saya, orangnya sudah ada, bilang fotonya yang lebih asli, papaku yang itu foto. Yang asli ada di situ loh saya, ini Yesus ada di sana. Mereka mana yang dulu turun dari padang gurun, fotonya dulu gitu ya. Yang Yesus ada di sana, mereka tolak. Tapi mereka juga seperti ada ketertarikan, kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini mirip sekali sebenarnya perkataan perempuan Samaria waktu Yesus bilang, kamu menimba air dari sana, kamu minum, kamu haus lagi. Tapi air yang daripadaku, kamu minum, gak akan haus lagi. Oh mau saya air seperti itu, Tuhan berikan air seperti itu. Supaya saya gak usah ngangsu air lagi. Saya mengambil lagi dari sumur, gak usah. Gitu. Tetap pikiran di dalam physical realm, tetap. Nikodemus pun juga begitu kan ya.
Bagaimana seseorang bisa lahir lagi, masuk ke dalam rahim ibunya sudah tua, dia sendiri sudah tua, masuk lagi ke rahim ibunya lebih tua lagi, jangan-jangan sudah mati lagi ya. Bagaimana seorang mau dilahirkan kembali? Tetap di dalam physical realm, saya buta orang-orang ini. Yesus mengajak mereka untuk naik berpikir perkara rohani, mereka tetap di dalam dunia yang kelihatan, karena buat mereka the only reality adalah the visible world, nggak ada yang lain, saya cuma yang kelihatan. Tuhan berikanlah kami itu roti senantiasa. Bagus juga kan ya. Jadi manusia bisa memamah biak kali ya. Roti dimasukkan, bisa dikeluarin lagi, ditelan lagi, keluar, kenyang kayak begini gitu ya. Jadi nggak usah beli lagi, saya roti yang sama dikasih tuh. Katanya kan nggak lapar lagi, jadi setelah dimakan bisa keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Gitu. Orang-orang Romawi kan ini ya saya dulu mau makan kenyang gitu. Setelah kenyang bagaimana saya? Kenyang, muntahin keluar semua. Terus mereka makan lagi, enak lagi, muntah lagi ya, makan lagi. Binatang pun gak kayak begitu saya. Sudah pernah lihat binatang kayak begitu dah? Anjing makan terus muntah terus makan. Binatang pun gak kayak begitu loh saya. Manusia ini apa sih sebetulnya itu? Keserakahannya itu loh ya. Keserakahannya itu. Dia makan, dia habiskan, dia keruk terus habis itu dia buang lagi supaya bisa dapat lagi. Orang sakit saya, orang kayak begitu orang sakit saya. Lalu Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri, mereka tolak karena mereka mau jenis roti yang menurut mereka sendiri. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Kalau Yesus di sini terjebak hanya dengan sekedar penerimaan yang semu ini, Yesus langsung bilang, ya udah selesai, penginjilan selesai, kamu sudah terima Yesus berarti udah. Dia mau terima kan? Berikanlah kami roti. Oke, saya berikan. Oke ya, kamu sudah percaya? Sudah ya. Bye-bye, selesai penginjilan, dia pergi ke tempat lain. Oh tidak, saya tidak. Ini mereka nggak terima sebetulnya, meskipun kalimat berikanlah kami roti itu senantiasa, karena roti yang mereka mau itu bukan roti hidup, bukan roti yang binasa tadi, yang sementara, tetap di situ. Maka Yesus bicara, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus bicara tentang dirinya sendiri, tapi mereka salah mengerti, mereka 41 dan seterusnya, sudah mendapati cerita, mereka jadi bersungut-sungut. Ini yang kanibalisme atau bagaimana ya ngajar kayak begini? Yesus bilang, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ini perkataan ini terlalu keras. Kenapa terlalu keras sih? Kenapa terlalu keras? Bahkan kalau sudah membaca di dalam cerita ini, cerita gereja mula-mula, itu ada outsiders perspektif, perspektif luar, orang-orang luar yang menuduh orang Kristen itu actually orang yang makan tubuh dan darah manusia. Karena setiap kali mereka perjamuan kudus, mereka bilang makan tubuh dan darah Tuhan. Katanya makan Kristus apa gitu lah, Kristus ya. Mereka makan makanan itu dianggap sebagai makan, ini kanibal actually, sekte gitu. Karena mereka makan tubuh orang yang mereka hormati dan minum darahnya. Padahal dalam pengertian rohani kan maksudnya. Tapi outside perspektif ini merasa ini adalah pengajaran orang kanibal ini, orang-orang kanibal yang kita bahaya kalau ikut mereka. Sudah di sini sudah ada, pikiran seperti ini sudah ada. Mereka nggak bisa mengerti, mereka terbatas untuk masuk ke dalam dunia rohani. Kenapa? Karena mereka terlalu kenyang. Mereka terlalu kenyang dengan hal-hal fisik, sampai nggak ada spiritual appetite, nggak peduli sama sekali. Sukacita di dalam bagian itu nggak ada, nggak ada. Saya balik lagi ke sini, ini orang-orang yang cuma mau di dalam comfort zone juga, mau di dalam comfort zone mereka yaitu apa? Visible world, dunia yang kelihatan, itu comfort zone mereka. Saya lapar, kenyang, ya. Saya sakit ya, terus kemudian doa jadi sembuh gitu. Ya oke, ada tempatnya untuk itu. Saya percaya ada tempatnya. Memang manusia juga hidup dari roti. Memang manusia juga hidup dari roti, dari kesehatannya ya, dari kecukupan finansial dan sebagainya. Manusia juga hidup dari itu, betul. Tapi tidak dari itu saja, tidak dari itu saja. Sehingga waktu Yesus Kristus mengatakan kalimat ini, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Di dalam bahasa Yohanes, melihat itu percaya sebetulnya. Saudara masih ingat ya, waktu awal-awal murid-murid mau lihat di mana engkau tinggal, terus Yesus bilang, marilah dan lihatlah. Bukan lihat rumah Yesus secara arsitektur, desainnya bagaimana, interiornya bagaimana, kita sudah jelasin kan, bukan itu. Tapi ini undangan untuk melihat kehidupan Yesus. Marilah dan lihatlah di mana aku tinggal. Yesus tinggal di mana? Yesus berada di mana? Ya itu rumahnya Yesus, bukan cuma rumah yang tinggal yang dibikin Yusuf dan Maria, bukan itu maksudnya.
Rumahnya Yesus di mana? Dimanapun Yesus bergerak kemana. Waktu Yesus di Kana, yaitu rumahnya Yesus. Karena di mana Yesus tinggal, itulah menjadi tempatnya Yesus berada. Ini loh, murid-murid diajar. Lihatlah ya, marilah dan lihatlah. Melihat itu percaya kalau menurut Yohanes ya. Bahasa Yohanes, seeing is believing. Tapi di sini saudara melihat perkataannya sedih sekali. Kamu melihat aku tapi kamu gak percaya. Your seeing itu bukan believing ternyata. Ada kemungkinan orang melihat tapi ternyata gak percaya. Berarti mereka nggak melihat. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Kamu melihat tapi sesungguhnya nggak melihat. Karena kamu cuma melihat secara fisik. Kalau saya tafsir berdasarkan Yohanes ya. Kamu cuma melihat dunia yang kelihatan. Kamu nggak pernah melihat yang tidak kelihatan. Yang kamu lihat terus menerus adalah hal-hal yang kelihatan, yang sifatnya fisik saja. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mungkin jarang sekali bisa ketemu ayat yang bisa menampung dua paradoks sekaligus ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ini bicara tentang kedaulatan Allah. Saudara even boleh juga kaitkan dengan predestinasi bagian ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Tapi di sisi yang lain, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara lihat nggak ini? Satu sisi ada kedaulatan Tuhan. Tuhan bukan bergantung kepada manusia yang datang kepadanya, tapi yang diberikan Bapa kepada Sang Anak. Di sisi yang lain, ada undang-undang untuk siapa? Siapa saja. Ini universal offer of salvation. Harus universal, nggak boleh limited. Kita percaya limited atonement, kita percaya election. Tapi when it comes to preaching of the gospel harus universal. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapa yang tidak akan dibuang? Siapa saja yang datang kepada Kristus tidak akan dibuang. Pertanyaannya, apakah orang betul-betul datang kepada Kristus? Atau jangan-jangan orang cari Yesus untuk alasan yang lain seperti orang-orang yang ada di sini. Mereka kelihatan seperti datang, mereka kelihatan seperti beribadah, mereka kelihatan seperti menghadap Tuhan, tapi mereka sebenarnya nggak datang kepada Yesus. Mereka mencari Yesus untuk alasan yang lain. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ini mengantisipasi tentang I am the resurrection and the life, ya, itu ego emi yang lain. Di sini bicara tentang roti hidup, tapi di dalam pembicaraan roti hidup mungkin nggak berkait dengan kebangkitan, ya, mengantisipasi, ya, akulah kebangkitan, akulah kehidupan. Sebetulnya istilah ego emi itu nggak mungkin bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di dalam bagian ini pun kita juga bisa bicara Yesus sebagai terang, menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Sekali lagi, kegelapan siapa itu orang-orang di dalam kegelapan? Ya ini orang yang cuma hanya terkurung di dalam persoalan kebutuhan jasmani saja, nggak pernah ada kebutuhan rohani. Mereka sama sekali nggak peka, dengan itu orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Poin terakhir, tadi kita mengatakan bahwa tradisi ini, tradisi Yesus roti hidup, bukan cuma mengambil dari tradisi Exodus saja, tapi sebetulnya juga kita bisa baca dari Proverbs, kita membaca kitab Amsal. Kita membaca Amsal 9, ayat yang kelima. Lalu saya baca dari ayat pertama, tekanannya di dalam ayat kelima. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Hikmat itu mengundang orang ke dalam perjamuan. Kita hari ini perjamuan kudus, ya. Hikmat mengundang. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Menarik, aspek ini. Waktu bicara tentang roti, bicara tentang anggur, ya. Ternyata bicara tentang pengertian, ini against kebodohan. Ini undangan pesta, ya. Pesta untuk mengerti, pesta untuk mengerti. Nggak ikut pesta itu sama dengan kebodohan. Maksudnya, bisa mengerti dan bisa mengenal itu pesta. Orang yang nggak tahu pesta, ya, nggak tahu sukacita, ya, nggak tahu roti, nggak tahu anggur, nggak tahu minyak, itu orang yang berada di dalam kebodohan. Ya, kalau saya kaitkan langsung dengan tradisi yang dipakai oleh Yohanes, bagaimana Yohanes menafsir bagian ini. Ya, ini kaitannya, orang yang sekali lagi, ya, kebodohan, karena dia cuma bisa melihat kenikmatan di dalam dunia yang kelihatan. Dia nggak ada pengertian terhadap dunia yang tidak kelihatan. Waktu dia makan perjamuan kudus, mungkin dia komplain, kenapa rotinya kok cuma secuil?
Ya, memang secuil, Kenapa anggur kayak gini? Kenapa kita nggak pakai anggur dari Bordeaux? Kenapa pakai yang tahun ini bukan yang tahun itu? Padahal tahun itu yang tahun berhasil di Bordeaux. Sudah komentar bisa macam-macam dari A sampai Z. Itulah orang-orang yang cuma lihat di dalam dunia yang kelihatan. Mereka nggak memiliki pengertian. Tahunnya cuma physical tasting saja, nggak ada spiritual tasting, nggak ada. Saya pernah mengunjungi Universitas Berkeley ya yang di atas saya mana itu. San Francisco di atas saya kira-kira, ya dekat San Francisco. Oh ada library yang sangat terkenal di sana, library, gak semua library di Amerika bagus ya, tapi ini library salah satu library yang sangat indah di UC Berkeley. Lalu sudah masuk di situ ada tulisan bahasa Latin, ini ayatnya, undangan, marilah makanlah roti, minumlah anggur yang telah kucampur. Sekarang mungkin Berkeley sudah sangat sekuler ya, tapi dulu waktu didirikan orang masih pakai ayat firman Tuhan. Dan memang cocok sekali sudah ditaruh di dalam library ya. Undangan pesta, ini library as a feast, seperti satu pesta. Masuk ke dalam jalan pengertian, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, masuk library sudah belajar gitu, supaya bisa dapat pengertian. Tapi mungkin sekarang orang masuk library, pikiran tetap sekuler, karena mereka nggak mengaitkan itu dengan dunia yang rohani. Mereka tertarik untuk menggali alam, menyelidiki alam, balik lagi physical understanding talk, physical tasting. Ya, tapi bukan spiritual tasting karena mereka nggak percaya Tuhan. Sayang sekali, kutipan masih ada di sana. Lalu orang ngerti nggak ya maksudnya apa di dalam konteks aslinya? Ini pengertian yang mana, maksudnya? Pengertian hanya karena kita belajar baca buku banyak sekali dalam library? Pasti bukan, Kalau menurut Yesus Kristus, yaitu akulah roti hidup. Itu pengertiannya sesungguhnya. Akulah roti hidup. Bukan roti yang Tuhan Yesus sendiri sediakan lalu kamu kenyang. Memang kamu kenyang. Itu is a good thing, itu satu hal. Tapi Yesuslah roti hidup. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur karena Engkau membuka mata kami sehingga kami tidak hanya melihat kebutuhan dan kesenangan jasmani belaka yang juga adalah berkat Tuhan. Tapi Engkau mau supaya kami belajar untuk membuka mata kami terhadap kebutuhan rohani kami, terhadap kenikmatan rohani, terhadap bahagia rohani, pesta rohani, sukacita rohani. Dan kami sungguh-sungguh mengenal bahwa kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, bukan hanya dengan tubuh tanpa jiwa, juga bukan dengan jiwa tanpa tubuh, tapi sesungguhnya Engkau menciptakan kami tubuh dan jiwa. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau yang tidak kelihatan masuk ke dalam dunia yang kelihatan ini mengunjungi kami, supaya kami yang berada di dalam dunia kelihatan boleh masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan, di mana Engkau berada. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak terus hidup di dalam kegelapan, tapi bisa melihat sesuai dengan terang yang terpancar di dalam hati kami masing-masing di dalam gereja-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.